Nah, ini mungkin pertanyaannya sedikit menarik. Kemarin gue nonton podcast Elon Musk, dia bilang bahwa AI dan humanoid itu bakal ngubah semuanya. Nah, kita kan Indonesia nggak mungkin lah kita bikin chip kayak Nvidia itu nggak mungkin. Cuman kan kita ada beberapa bahan-bahannya di sini sebenarnya untuk dua itu. Menurut lo apakah ada saham-saham yang menarik justru untuk sampai 20 tahun ke depan yang merupakan bahan mungkin raw material dari chip ini dan juga robot-robot ini? Kayak misalnya pasir silika kan dipakai tuh. Iya, betul. Pasir silika dipakai untuk bikin chip ya. Iya. Tapi menurut gua kalau di Indonesia kurang ya, kurang. Soalnya tambang itu izinnya tuh setiap dari gua kan dulu bokap gua juga di tambang ya. Jadi menurut gua tuh tambang itu adalah bisnis yang tidak stabil. Lu tuh pegang IUP pertambangan tuh cuma 5 sampai 10 tahun terus gitu lu perpanjang lagi. Jadi kalau one day tiba-tiba IUP lu nggak diperpanjang itu lu udah mati. Itu pertama dari perizinan lu mati. Kedua dari depositnya. Ketiga dari harganya. Keempat, kalau tiba-tiba ada material lain yang bisa substitute, itu juga mati bro. Contoh dulu kan misalnya orang pakai batu bara terus bisa disubstitute pakai yang green. Terus dulu contoh tanah liat gua tuh, bokap gua kan itu dibakar jadi keramik bro, keramik-keramik kayak gini. Ya kan. Tapi ternyata bisa disubstitute pakai tanah liat tipe lain. Nah jadi itu bisa berubah. Nah contohnya nikel juga. Dulu baterai pakai nikelnya, sekarang bisa dirubah kan, pakai yang lain. Nah itu menurut gua tambang itu nggak forever. Tambang itu nggak forever. Cuman di Indonesia mungkin dalam 3 tahun ini ada eksodus yang luar biasa dari reksadana saham nih yang gue lihat. Jadi ini ayam-ayam ini pada kasihan kayaknya. Betul. Agak nggak perform lah. Agak nggak perform kenapa? Karena mungkin ya barang-barang seperti yang tadi saham-saham konglomerat mungkin mereka nggak dapat jatah dan nggak bisa masuk web besar. Iya. Jadi mereka resort untuk ya masuk blue chip yang kita lihat selama 5 tahun ini mungkin rata nih. Betul. Kemarin gue baru ketemu sama si Wilson juga Bibit. Dia cerita kalau misalnya 90% tuh RDPU, RDPT. Iya. Jadi kayak sekarang itu ada eksodus besar-besaran nih dari reksadana saham. Menurut lu dengan kayak lu edukasi sahamnya ini kayak begini ada andil nggak dalam situ? Kalau menurut gua ada soalnya di mana kayak orang maunya sendiri gitu. Nggak mau nitip di reksadana. Karena menurut gua zaman dulu tuh ada wave yang suruh orang beli misalnya beli reksadana indeks lah begitu. Gue setiap kali denger influencer yang ngomong kayak gitu di Indonesia gue pikir ini bukan S&P 500. Serikati bukan S&P 500. Gak perform bro. Lu kalau pilih gituan gak perform. Terus management fee kan besar banget 34% kan. Nah ini karena kan gue ambil kelas WMI kan. WMI Wakil Manajer Investasi kan. Jadi di Indonesia itu ada peraturan yang aneh bro. Lu kalau misalnya jadi manajer investasi, lu tuh harus dipecah. Portfolio lu jadi 10. Betul. Itu menurut gue agak bodoh bro. Lu 10. Jadi gimana perform? Alokasinya juga ada kan. Kalau saham harus 90-10 kan dia. Iya. Jadi kalau misalnya yang ini naik nih, yang saham yang nomor 1 naik tinggi, lu harus jual, lu harus bikin jadi rata lagi. Ya terus lu jadi nggak bisa perform dong bro. Nah itu peraturan itu bikin mereka nggak bisa perform. Itu contoh misalnya lu dapet saham Pak PP nih, Pak PP-nya perform. Lu harus jual Pak PP-nya, harus ya, lu nggak boleh keep, lu harus jual, masukin rata yang lain, jadi semua harus maksimal 10%. Nah itu bikin nggak bisa perform. Jadi kalau lu masuk reksadana, lu mendingan lu masuk sendiri.